Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Umar Alfarok dari manajemen 6B Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah e-bisnis. Tugas mata kuliah e-bisnis, e-commerce. E-commerce adalah suatu proses terjadinya transaksi jual beli yang dalam praktiknya dilakukan secara online melalui media elektronik. Istilah ini merujuk pada proses pembelian dan penjualan produk atau layanan melalui internet atau jaringan komputer lainnya. E-commerce melibatkan berbagai aktivitas seperti pembelian online, penjualan online, transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, dan proses otomatisasi lainnya yang terkait dengan transaksi bisnis. Pada dasarnya, e-commerce memungkinkan individu dan perusahaan untuk melakukan kegiatan perdagangan tanpa harus bertemu secara langsung. Ini dapat berupa toko online yang menjual barang fisik, layanan digital, atau bahkan penggunaan platform seperti pasar online untuk memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli. E-commerce telah menjadi bagian integral dari perekonomian digital modern dan terus berkembang dengan adanya teknologi baru dan perubahan perilaku konsumen. Jenis-jenis e-commerce. E-commerce dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kriterianya, termasuk model bisnis, jenis produk atau layanan yang dijual, dan platform atau infrastruktur yang digunakan. Berikut adalah beberapa jenis e-commerce yang umum. Pertama, B2C, Business to Consumer. E-commerce jenis ini melibatkan transaksi antara bisnis dan konsumen. Contohnya adalah toko online seperti Shopee, Amazon, dan eBay. 2. B2B, Business to Business. E-commerce B2B melibatkan transaksi antara dua bisnis. Contohnya adalah platform seperti Alibaba. Ketiga, B2A, Business to Administration. E-commerce jenis ini melibatkan transaksi antara bisnis dan pemerintah atau lembaga publik. Contohnya adalah sistem pembayaran pajak online atau layanan pengadaan pemerintah. Keempat, C2B, Consumer to Business. Model ini melibatkan individu yang menjual produk atau layanan kepada bisnis. Contohnya adalah platform freelance seperti Upwork dan Fiverr, di mana individu menyediakan layanan profesional kepada perusahaan. Yang kelima, C2C, Consumer to Consumer. E-commerce ini melibatkan transaksi antara individu. Contohnya adalah platform seperti eBay dan Craigslist, di mana individu dapat membeli dan menjual barang-barang secara langsung satu sama lain. E-bisnis. E-bisnis adalah salah satu jenis kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi dengan menggunakan web dan internet. Konsep e-bisnis adalah hampir mirip dengan e-commerce, hanya saja mencakup lebih dari transaksi pembelian online. Pelaksanaan dan pengelolaan bisnis mulai dari pembelian dan penjualan barang dan jasa, melayani pelanggan, memproses pembayaran, mengelola produksi dan rantai pasok, berkolaborasi dengan mitra bisnis, berbagai informasi, menjalankan layanan karyawan otomatis, dan merekrut karyawan, serta penyediaan servis lainnya menggunakan teknologi komunikasi serta sistem yang sudah terkomputerisasi. E-bisnis menjadi semakin penting dalam era digital karena memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan layanan pelanggan, dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya dengan meningkatnya konektivitas internet dan peningkatan teknologi digital. Jenis-jenis e-bisnis. 1. Business to business. Transaksi dilakukan antara dua perusahaan, contohnya Alibaba dan MLO. 2. Business to consumer. Transaksi dilakukan antara perusahaan dan konsumen, contohnya Tokopedia dan Shopee. Ketiga, consumer to consumer. Transaksi dilakukan antara konsumen dan konsumen, contohnya OLX dan Carousel. Keempat, consumer to business. Transaksi dilakukan antara konsumen dan perusahaan, contohnya freelancer dan Upwork. 5. Business to administration. Transaksi yang dilakukan antara perusahaan dan pemerintah, contohnya lelang, pengadaan barang, dan jasa pemerintah. Kelima, consumer to administration. Transaksi dilakukan antara konsumen dan pemerintah, contohnya pembayaran pajak online.
Keenam, affiliate marketing. Pemilik website atau blog mempromosikan produk orang lain dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan yang dihasilkan. 7. Marketplace. Platform online yang mempertemukan penjualan dan pembeli, contohnya Tokopedia dan Shopee. Online store, toko online yang dimiliki oleh suatu perusahaan, contohnya Zalora. Social commerce, penjualan produk melalui media sosial, contohnya Instagram Shopping dan Facebook Marketplace. Mobile commerce, transaksi dilakukan melalui perangkat mobile, seperti smartphone dan tablet, contohnya Gojek dan Grab. Digital business. Digital business adalah sebuah bisnis yang dilakukan secara online melalui internet. Bisnis ini berfokus pada penggunaan teknologi digital untuk melakukan kegiatan bisnis seperti pemasaran, penjualan, pengiriman, dan pembayaran. Dalam bisnis tersebut, semua kegiatan bisnis dilakukan secara virtual sehingga dapat diakses dan dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Bisnis digital telah menjadi semakin penting dalam ekonomi global yang terus berubah karena teknologi digital terus berkembang. Perusahaan yang mampu mengadaptasi teknologi digital dengan baik dan mengintegrasikannya ke dalam strategi bisnis mereka memiliki potensi untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan dan tetap bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Jenis-jenis digital bisnis. E-commerce adalah jenis bisnis digital yang lebih fokus pada penjualan produk yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Sebagai contoh, perusahaan tas yang membuat website agar pembeli bisa langsung memesan produk mereka di situs tersebut. Marketplace adalah suatu platform online yang menyediakan tempat bagi para penjual untuk berjualan dan konsumen untuk membeli produk secara aman serta nyaman. Ad-supported atau ad-based adalah jenis bisnis digital yang umumnya beroperasi di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, atau Instagram. Mudahnya, sebuah perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari setiap promosi iklan atau sponsor yang masuk ke layanan mereka. Di Indonesia, contoh bisnis yang bergerak dengan cara ad-supported atau ad-based ini umumnya adalah perusahaan aplikasi berbagi video singkat dan aplikasi berita. Subscription adalah berlangganan kepada suatu instansi yang biasanya bergerak dalam bidang konten digital seperti Netflix, Spotify, Zoom, dan Disney. Pada model subscription ini, konten tersebut bersifat digital dan dinikmati secara online tanpa harus membawa produk fisiknya. Matriks perbedaan. E-commerce. Fokus utama e-commerce adalah pada transaksi perdagangan elektronik, yaitu pembelian dan penjualan barang atau layanan secara elektronik melalui internet atau jaringan komputer lainnya. Aktivitas utama dalam e-commerce adalah transaksi bisnis yang melibatkan konsumen atau perusahaan sebagai pembeli atau penjual. Dalam e-commerce, sebuah perusahaan atau merek menjual produk atau layanan secara langsung kepada konsumen melalui platform online, baik itu melalui situs web perusahaan itu sendiri atau melalui platform pihak ketiga. E-bisnis mencakup lebih dari sekedar transaksi perdagangan elektronik. Ini mencakup semua aspek bisnis yang terkait dengan penggunaan teknologi digital, termasuk proses internal, interaksi dengan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, dan pengelolaan rantai pasokan. E-bisnis mencakup berbagai kegiatan bisnis seperti e-commerce, pemasaran digital, layanan pelanggan online, manajemen rantai pasokan elektronik, analisis data, kolaborasi bisnis online, dan banyak lagi. Fokus utama e-bisnis adalah pada penggunaan teknologi digital untuk mendukung dan meningkatkan berbagai aspek operasional dan strategi bisnis perusahaan secara menyeluruh, bukan hanya pada transaksi perdagangan elektronik. Digital business. Bisnis digital adalah istilah yang lebih luas dan modern, mencakup segala jenis bisnis yang menggunakan teknologi digital secara luas dalam operasi strategi bisnis mereka. Fokus bisnis digital adalah pada transformasi digital menyeluruh, yang mencakup tidak hanya aspek e-bisnis tetapi inovasi teknologi baru seperti kecerdasan buatan, Internet of Things atau IoT, blockchain, dan lainnya. Bisnis digital mencakup segala aspek bisnis yang terlibat dalam transformasi digital, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga manajemen operasional dan pengembangan produk. Matriks persamaan. Penggunaan teknologi digital. Ketiganya
bergantung pada penggunaan teknologi digital sebagai inti dari operasi dan strategi bisnis mereka, baik itu dalam bentuk situs web, aplikasi seluler, atau sistem manajemen yang terintegrasi. Teknologi digital menjadi fondasi bagi aktivitas bisnis mereka. Transaksi elektronik. Salah satu persamaan utama adalah penggunaan transaksi elektronik untuk melakukan pembelian dan penjualan barang atau layanan, baik itu dalam konteks e-commerce atau bagian dari operasi e-bisnis yang lebih luas. Transaksi elektronik menjadi norma dalam dunia bisnis digital. Fokus pada inovasi. Ketiganya menempatkan penekanan pada inovasi sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan layanan pelanggan, dan memperluas pangsa pasar, baik melalui pengembangan produk baru, pengoptimalan proses bisnis, atau integrasi teknologi baru. Inovasi menjadi kunci untuk keberhasilan dalam lingkungan bisnis digital yang berubah dengan cepat. Menjangkau pasar global. Karena sifat online ketiganya dapat menjangkau pasar global dan menarik pelanggan dari berbagai belahan dunia. Meningkatkan efisiensi operasional. Ketiganya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan memanfaatkan teknologi untuk otomisasi proses bisnis. Fokus kepada pengalaman user. E-commerce, e-business, dan digital business semuanya menempatkan penekanan pada menciptakan pengalaman pengguna yang positif dan memuaskan. Dalam lingkungan digital yang penuh dengan opsi, memberikan pengalaman pengguna yang baik dapat menjadi faktor penentu untuk mempertahankan pelanggan dan mencapai kesuksesan bisnis. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.